Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nanda. Oke, sebenarnya apa ya? Oh ya, sebenarnya saya mau bahas tentang jilbab, masih dengan pembahasan yang kemarin. Cuman kan kemarin itu apa perbedaan jilbab dan kerudung. Nah, jilbab dan kerudung, jilbab itu adalah gamis, sedangkan kerudung dia adalah seperti ini. Ini adalah kerudung seperti itu. Kalau jilbab itu ada di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59, sedangkan kerudung itu ada di Quran surah An-Nur ayat 31. Nah, sekarang saya mau membahas tentang syarat-syarat apa saja ketika kita ingin berpakaian keluar rumah, ketika kita ingin menggunakan jilbab dan kerudung, apa saja sih syaratnya? Syarat yang pertama yaitu adalah dia menutupi seluruh tubuh. Nah, tapi ada kecuali. Nah, kecualinya apa? Haza wa haza. Jadi muka dan telapak tangan. Jadi dua ini itu boleh dilihat. Nah, tapi selain muka dan telapak tangan, nah itu wajib harus ditutup oleh wanita muslimah ketika dia ingin keluar rumah. Jadi yang kedua, yang kedua ini pakaiannya tidak boleh kentap. Nah, kenapa? Karena supaya tidak membentuk tubuh. Nah, seperti itu. Jadi pakaian wanita muslimah ketika dia ingin keluar itu maksudnya itu tidak hanya menutupi seluruh tubuh, akan tetapi dia tidak boleh ketat. Dia harus longgar. Dia harus longgar, tidak boleh ketat agar tidak membentuk lekuk tubuh. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah syaratnya tidak boleh tipis. Kalaupun dia tipis itu harus diberi lapisan. Ya enggak, maksudnya mau tipis ataupun tebal, tetap kita ketika memakai jilbab itu harus dilapis. Mau dilapis pakai baju tidur atau baju daster, terserah. Yang pasti itu harus dilapis. Bahkan Rasulullah gitu kan ya, ada pernah riwayat yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Baihaqi. Nah, jadi mereka itu meriwayatkan bahwa ada Utsman bin Zaid. Nah, dia itu bercerita bahwa suatu ketika Rasulullah SAW itu pernah dikasih oleh dia, saya lupa nama panjangnya, dia gitu. Nah, baju. Nah, kemudian baju itu lagi dikasih Rasulullah kepada Utsman bin Zaid. Nah, kemudian Utsman bin Zaid ini memakaikan baju yang dikasih Rasulullah itu kepada istrinya. Nah, jadi suatu ketika Utsman ini kan ketemu sama Rasulullah. Terus Rasulullah bertanya, "Ya Utsman, kenapa baju yang aku kasih itu tidak kamu pakai?" Kata Rasulullah kan seperti itu. Terus kata si Utsman, "Ya Rasulullah, baju yang semalam yang kamu kasih itu aku kasihkan kepada istriku, aku pakaikan kepada istriku." Terus kata Rasulullah, "Suruh istrimu untuk memakai pakaian dalam. Karena aku khawatir," kata Rasulullah, "tubuhnya akan terlihat." Nah, jadi kan itu adalah indikasi bahwa sebelum kita memakai jilbab atau memakai gamis,
Nah, selanjutnya adalah kita juga tidak boleh memakai tabarus. Nah, apa tuh tabarus? Tabarus itu adalah menampakkan suatu perhiasan yang berlebihan, yang dimana itu akan dilihat oleh laki-laki. Nah, jadi kita sebagai seorang wanita muslimah ketika ingin keluar ya, jangan sampai berpakaian yang berlebihan, terus berhias yang berlebih-lebihan, misalnya pakai pakai eyeliner, pakai shadow, apa sih namanya, maaf ya, karena saya juga tidak tahu soal per make upan, maksudnya tidak terlalu hafal dengan make up. Jadi karena saya juga tidak tidak memakai make up gitu ya, saya memakai ala kadarnya aja, apa yang bisa saya pakai ya saya pakai seperti itu aja, tidak berlebih lah. Nah, jadi tidak boleh tabarus. Nah, apa sih pengertian tabarus? Nah, ini ya, di bawah ini bisa dilihat apa pengertian tabarus. Nah, berikutnya kita tidak boleh memakai pakaian yang menyerupai laki-laki. Nah, kenapa? Karena ada hadis dari Rasulullah SAW, beliau bersabda bahwa ada 3 golongan nanti di hari kiamat, dia tidak dapat masuk surga dan dia tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa 3 golongan orang ini? Nah, pertama, dia adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Nah, ayo hati-hati ya. Semoga kita menjadi anak yang taat kepada kedua orang tua kita. Nah, yang kedua ini adalah wanita yang menyerupai laki-laki. Nah, ataupun laki-laki yang menyerupai wanita. Dan yang ketiga ini adalah laki-laki dayus. Apa sih dayus itu? Nah, dayus itu adalah laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu kepada istrinya. Nah, bahaya kan? Jadi 3 golongan orang ini yang tidak dapat masuk surga, kata Allah, kata Rasulullah. Nah, seperti itu. Maka kita harus perhatikan juga, jangan menampakkan perhiasan yang tidak sepatutnya kita perlihatkan gitu. Nah, berikutnya adalah tidak tidak menyerupai pakaian orang kafir. Nah, kita kan sudah jelas ya di dalam Al-Quran itu ada di Quran surah An-Nisa ada di dalam Quran surah An-Nur ayat 31 yang bunyinya dan Quran surah Al-Ahzab ayat 59 yang bacanya dan artinya. Nah, jadi sudah jelas gitu kan ya, tuntunan kita itu adalah Al-Quran yang dimana lengkap sekali, komplit sekali, yang dimana kita sebagai wanita muslimah itu cara berpakaiannya adalah dengan menggunakan jilbab, dengan menggunakan kerudung. Nah, itulah yang membedakan antara kita dan non muslim. Nah, seperti itu. Dan kita tidak boleh juga ya memakai pakaian yang berlebih-lebihan. Nah, kalau kita lihat di sosial media atau YouTube atau media televisi misalnya, itu kan ada artis, sebagian lah, kita tidak
mengatakan semuanya, tapi sebagian ada yang memakai pakaian yang berlebih-lebihan, yang aneh lah seperti itu, atau model lah seperti itu. Pakaiannya kan aneh-aneh ya, berlebihan seperti itu. Nah, maka itu tidak diperbolehkan. Nah, mungkin sampai sini dulu video saya. Jika ada kesalahan nih, itu kembali lagi kepada diri saya pribadi. Jika ada kebenaran, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah hilap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.